Baik, kita tes teman-teman. Oke, kita nyalakan. Nah, tidak menyala teman-teman. Nah, ini kerusakan ada pada transistornya ya. Oke, kita matikan. Kita cek ya. Kita cek di kaki elko-nya ya. Kita buktikan di sini TR juga bisa menyebabkan elko ya masih menyimpan setrum. Oke, kita tes menggunakan multitester. Nah, kita cek ada berapa nilainya. Nah, itu 500 ya. Masih menyimpan setrum pada kaki elko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi ya di tempat servis yang berantakan ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Seperti itu teman-teman. Jika kalian masih ada kendala atau masalah apa, silahkan berkomentar. Insya Allah aku siap untuk menjawabnya dan berbagi pengalaman seperti itu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video ini ya. Video yang kemarin saya bilang lampu mati ya, lampu mati dan di kaki elko masih menyimpan setrum ya. Di kaki elko masih menyimpan setrum. Nah, ini elkonya kemarin saya cabut ya. Ini elkonya saya cabut. Nah, di sini masangnya di sini ya. Nah, kalau elko ini masih ada di kakinya, dicek menggunakan multitester masih menyimpan setrum. Waktu video kemarin itu ya, yang ini ya, itu kerusakan ada pada DB3 ya. Waktu itu saya tes DB3 nya ternyata betul-betul rusak. Setelah saya ganti penggantian DB3, alhamdulillah lampu itu normal kembali ya. Jadi di sini bukan hanya satu-satunya penyebab dari elko itu masih menyimpan setrum ya, tidak ya, bukan satu-satunya ya. Jadi elko masih menyimpan setrum itu ada beberapa penyebab ya. Ciri-ciri komponen yang rusak itu elko masih menyimpan setrum. Nah, yang kemarin waktu videonya itu kebetulan dia ada pada DB3 yang ini ya teman-teman. Nih. Setelah penggantian DB3, alhamdulillah lampu kembali normal. Nah, ada juga pada milar out teman-teman. Ini milar out. Milar out rusak atau putus itu juga mengakibatkan ya ciri-ciri di elko itu masih menyimpan setrum. Nah, itu ya yang kemarin DB3 dan juga milar out itu juga seperti itu. Video waktu itu sudah pernah aku perlihatkan ya pengalaman videonya mengenai elko masih menyimpan setrum dan ternyata rusak pada milar out ya. Waktu itu mesin Hanok ya. Ada videonya, teman-teman bisa melihatnya. Ada di sini. Akan saya ringkas lagi ya keterangan-keterangan itu supaya teman-teman kita pemula tidak bingung. Bukan kok penyebabnya hanya pada DB3. Tidak ya, kemarin Mas, saya sudah lampu mati saya, elko menyimpan setrum, sudah ganti DB3 masih saja belum menyala. Nah, mungkin saja bukan DB3-nya yang rusak, mungkin ada pada milar out-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu yang kedua ya, DB3 milar out. Nah, ada juga dari elko ya. Trafo ya. Trafo kalau putus, nah itu juga sama. Dia masih menyimpan setrum pada kaki elko ya. Ini saya pasang ya supaya teman-teman tidak bingung elko mana gitu ya. Ini karena kemarin saya cabut ya. Ini saya pasang lagi seperti ini supaya teman-teman tidak bingung ya, mana disebut elko tapi elkonya tidak ada. Nah, supaya teman-teman tidak bingung ya. Oke, seperti ini di kaki elko, ini namanya elko ya ini teman-teman. Nah, ini namanya elko yang bulat panjang ini ya. Nah, yang ketiga ya ini dari trafo. Nah, yang keempat itu dari TR. Nah, TR mati juga sama teman-teman. TR mati juga bisa menyebabkan ya elko masih menyimpan setrum. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, 4. Bukan hanya
4. Ini ada lagi jalur putus juga ya. Jalur putus juga bisa mengakibatkan kaki elko masih menyimpan setrum seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Kenapa elko itu masih menyimpan setrum? Karena dia arus besar ya dari sini masuk ke elko. Nah, elko ini kenapa masih menyimpan setrum? Ini adalah diibaratkan aki ya, aki sementara ya, penyimpanan sementara ya. Dia bisa menaikkan arusnya ya, bisa jadi besar ya. Dia masih menyimpan, dia kayak baterai gitu ya, baterai atau aki ya, seperti itu. Jadi kalau dia setrumnya tidak keluar kaca, dia pasti akan menyimpan di sini. Nah, dia tidak bisa keluar. Nah, bagian output dari elko ini arusnya tidak bisa keluar, mengakibatkan mampet di sini ya, karena tidak tersalurkan. Ada komponen yang rusak pada out di sini ya, tidak tersalurkan. Jadi dia masih tertimbun pada elko seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan contohkan pada mesin ini ya, mesin 23 watt. Ini juga mati ya, ini mesin mati. Coba kita cek menggunakan test driver ya. Di sini kita cek menggunakan test driver. Nah, menggunakan anti konslet seperti ini. Ini rusak ya. Oke, kita nyalakan sebentar, kita ke atasin supaya terlihat. Nah, ini anti konslet dan ini test driver lampu ya. Kita nyalakan. Nah, tidak menyala teman-teman. Dia tidak menyala padahal ini udah ada arusnya ya. Nih, seperti ini tuh. Nah, udah menyala. Baik, kita matikan. Kita cek pada kaki elko-nya. Nah, ini kerusakan ada pada TR ini teman-teman. Kita cek pada elko-nya ya. Sebentar, kaki elko yang ini ya, ini elko, namanya elko, kakinya ada 2 di sana. Kita cek. Oke. Perhatikan. Nih. Multitester terlihat ya, itu dilihat teman-teman bisa melihatnya. Tuh, 500 ya, tuh turun ya. Turun ya, itu jadi 100. Nah, tuh terlihat teman-teman. Tuh, turun terus ya. Ini masih menyimpan setrum. Nah, kita cek pada TR-nya karena kerusakan ini pada TR teman-teman. Ini TR-nya short. Nah, ini saya buktikan. Ini TR-nya yang ini teman-teman. Ini menggunakan 13003 ya. 13003 ada 2 nih, kanan dan kiri. Kita cek yang merah di tengah ya. Kalau bunyi berarti dia rusak. Ya, merah di tengah. Nah, bunyi ya. Nih. Ini bergerak dan bunyi ya. Tuh ya. Tuh bunyi sekarang hitam di tengah. Tuh bunyi. Nah, hitam di tengah. Ini merah dulu di tengah. Tuh bunyi. Kanan kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi TR ini rusak, TR ini short. Elko juga masih menyimpan setrum. Jadi ada DB3 juga elko menyimpan setrum ya. DB3, Milar out ya, trafo. Ya, terus jalur putus dan juga TR ya, kira-kira ada 5 itu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan out dari trafo arus. Nah, kalau strum tidak bisa keluar melalui kaca, pasti elko itu masih menyimpan setrum ya. Itu ya, teman-teman bisa perhatikan dan bisa teman-teman ingat-ingat. Seperti itu teman-teman. Semoga teman kita yang berkomentar paham tentang apa yang saya perlihatkan di sini ya. Terima kasih, semoga info ini bermanfaat buat teman-teman.